Ini ada cerita dari Adi, yang mana dia pernah ngekos di Jogja, yang ibu kosannya diduga menumbalkan anak kosannya untuk menjadi kaya. Buat yang belum tahu ceritanya, gue bakal ceritain buat kalian. Tapi disclaimer dulu, yang gue lakukan hanyalah rangkuman dari podcastnya Jejak Backpacker. Buat yang belum tahu, jangan lupa follow sama like sebelum gue rangkum. Buruan! Si Adi ini dari Lampung dan ada tes di universitas swasta di Jogja. Dan karena dia buta banget sama Jogja nih, dia minta temenin sama Manap, temennya si Adi ini. Nginep lah Adi di kosannya Manap. Di kosannya Manap, si Adi ini sambil searching Facebook cari kosan-kosan murah di kota. Dan ketemu ada satu kosan murah banget di kota. Dan fasilitasnya wah banget. Karena penasaran, Adi surveilah ke kosan tersebut. Nyampe di kosan tersebut, si ibu kosan ini ngejelasin ada satu kamar kosan yang nggak ditempatin, itu buat ibu kos kalau misalkan lagi nginep di kosan tersebut. Padahal rumah ibu kosnya di seberang kos-kosannya. Si Adi ini langsung setuju karena pertama murah banget, fasilitasnya mewah, dan bayarnya bisa nunda-nunda. Awalnya nggak ada yang aneh nih, tapi pas bulan ketiga si Manap ini lagi main ke kosannya Adi dan ngelihat ada cowok yang masuk ke kamar yang nggak boleh ditempatin itu. Pas malam satu suruh ada keanehan lagi nih, si Jack tetangga kosannya Adi ini tiba-tiba masuk ke kamar Adi bilang kalau misalkan kamar Jack ini bau bangke. Dan padahal pas Adi ngecek nggak ada bangke sama sekali dan nggak ada bau sama sekali. Sekitar jam 11 malam si Jack ini nge-WA Adi lagi bilang kalau misalkan badannya menggigil. Nah langsung lah dicariin obat sama si Adi. Balik kosan Adi tidur nih, Adi mimpi di penjara dan ngelihat si Jack ini lagi dikejar-kejar sama makhluk seperti iblis. Besoknya si Jack ini dianterin ke klinik sama si Adi dan pas balik lagi ke kosan itu ditanyain sama ibu kos, "Jack kenapa?" Nah dijawablah kalau misalkan Jack sakit dan si ibu kos ini ngasih makanan. Dibawain tuh 3 roti selai sama ibu kos dan ibu kosnya pergi, si Jack ini baru makan satu nih. Nah rencananya mau ngasih satunya lagi buat si Adi. Dan pas mau dimakan sama Adi ternyata selainya berubah menjadi belatung. Langsung di situ Adi sama Jack langsung merasa ada yang janggal. Gak lama dari situ ternyata Jack harus dirawat dan pas lagi kelas tiba-tiba Adi dapet WA kalau misalkan si Jack ini meninggal dunia. Si Adi langsung shock dong karena beberapa hari kebelakangan si Adi ini kan nemenin Jack terus. Beberapa hari setelah Jack meninggal tiba-tiba kosannya udah diisi sama orang baru dan ibu kos beli mobil mewah. Tapi di situ Adi masih positive thinking, katanya mungkin ibu kos punya penghasilan lain. Setelah itu Adi mengalami banyak kejadian aneh kayak dia tiba-tiba di tempat sabunnya itu penuh rambut panjang. Malamnya si Adi mimpi lagi makhluk yang sama kayak di mimpi waktu itu sambil makanin Jack dan sambil megangin Faro, anak kamar kos lain. Ceritalah Adi ke ibunya dan ibunya nyuruh banyakin berdoa dan positive thinking. 2 minggu kemudian si Faro ini sakit. Dan kejadiannya sama, awal-awalnya si Faro ini nyium bau bangke sama kayak Jack. Faro dirawat nih dan belum sempet jengukin, Adi mimpi lagi mimpi yang sama kayak waktu mimpi Jack. Si Faro ini dimakan sama makhluk kayak iblis itu. Adi panik langsung sholat tahajud dan dapat kabar kalau misalkan Faro meninggal. Terus kabar lainnya adalah si ibu kos beli rumah baru di daerah Sit. Singkat cerita, si Adi memberanikan diri untuk buka kamar yang gak boleh ditempatin itu. Dan dia ngeliat ada sesajen dan foto Faro sama Jack. Setelah itu makin banyak kejadian aneh. Singkat cerita, si Adi ini tiba-tiba denger suara desah di kamar tersebut. Kayak gini suaranya. Terus tiba-tiba pas Adi ngintip ternyata ibu kos lagi diewita sama makhluk di mimpinya waktu itu. Si Adi ceritalah sama orang tuanya dan orang tuanya ngasih kontak orang pintar ke Adi kalau misalkan ada kenapa-napa. Dan tiba-tiba si Adi ini ngalamin yang dialamin sama Jack sama Faro. Tiba-tiba kamar kosnya tuh bau bangke. Si Adi ceritalah sama Pak Adi tersebut, Pak Adi orang pintar tersebut. Dan Pak Adi bilang langsung suruh cabut dari kosan tersebut. Lagi-lagi emang nih si Adi beraniin diri buat ngeliat kamar kosan yang gak boleh ditempatin itu. Dan dia ngeliat ada fotonya si Adi sendiri. Si Adi otak-otak gak mau rugi nih ya. Si Adi awalnya gak mau tuh cabut dari kosan katanya karena sayang udah bayar full setahun. Karena udah di-ACC sama ortunya dan udah dikasih duit buat pindah ke kosan baru, akhirnya Adi pindahlah ke kosan lain. Setelah pindah dari kosan tersebut, Pak Adi orang pintar tadi itu ngasih tahu kalau misalkan ibu kosnya ini tuh pesugihan dan menjadikan teman-temannya Adi itu tumbal. Segitu aja rangkuman dari gue. Kalau misalkan mau lebih detail lagi langsung aja ke YouTube-nya Jejak Backpacker dan jangan lupa follow dan like gue.